Saya engkau pisahkan dengan anak istri 4 tahun. Saya kuat, anak istriku kuat. Tapi kalau polisi dan jaksa dan hakim itu engkau pisahkan dari anak istrinya, belum tentu mereka kuat. Belum tentu anak istrinya sekuat anak istriku. Belum tentu mental hakim jaksanya sekuat mentalku. Jadi tolong ya Allah, jangan pisahkan mereka dengan keluarganya sebagaimana mereka memisahkan aku dengan keluargaku. Jaga keluarga mereka ya Allah. Saya engkau pisahkan dengan anak istri 4 tahun. Saya kuat, anak istriku kuat. Tapi kalau polisi dan jaksa dan hakim itu engkau pisahkan dari anak istrinya, belum tentu mereka kuat. Belum tentu anak istrinya sekuat anak istriku. Belum tentu mental hakim jaksanya sekuat mentalku. Jadi tolong ya Allah, jangan pisahkan mereka dengan keluarganya sebagaimana mereka memisahkan aku dengan keluargaku. Jaga keluarga mereka ya Allah. Wow, nikmat mbak, yes gitu kan. Nggak ada, kalau aku dendam ya rugi. Wah, goblok saya berarti. Gitu ya. Saya ada tamu, cukup ya. Ditutup untuk yang terakhir. Cukup. Jadi insya Allah saya closing statement. Ya. Di mana? Ini apa itu? Closing statement. Ini untuk buzzer, untuk influencer, untuk haters yang membenci kita. Oke. Kalau Anda menganggap saya munafik, kalau Anda menganggap saya bodoh, kalau Anda menganggap saya jahat, oke, saya ikuti logikamu. Saya munafik, saya bodoh, saya jahat. Tapi perhatikan, sebodoh-bodohnya saya, sejahat-jahatnya saya, semunafik-munafiknya saya, masa depan anak cucumu tidak akan terancam. Ya? Tidak akan ada rakyat yang kelaparan sebodoh-bodohnya saya ini. Tidak akan berdampak kepada rakyat yang kelaparan, lapangan juta pekerjaan rakyat gak akan terganggu, masa depan anak cucumu gak akan terganggu. Karena aku hanya rakyat biasa. Ya, aku hanya setitik debu di tengah ruang ini yang bahkan berusaha bermanfaat untuk banyak orang. Tetapi rezim, rezim yang kamu bangga-banggakan itu, sejahat-jahatnya mereka walaupun setitik, semunafik-munafiknya dia walaupun setitik, itu akan berdampak kepada anak cucumu kelak. Gitu nak, bangsamu, anak cucumu, bojomu itu akan jadi korbannya nanti. Atau jangan-jangan sudah sebenarnya. Ya kan, token listrikmu mati, kamu nggak punya duit untuk beli token listrikmu karena ekonomi susah. Yang menyusahkan kamu itu sebenarnya ya penguasa, bukan aku. Gitu loh. Jadi waraslah, sehatlah, jadi rakyat berdaulat, jangan jadi jongos. Nah, ini yang menarik ini, Bim. Ya. Bahkan Bang Rismon saja penasaran dan bingung. Bukan hanya obrolannya di podcast tadi itu, tapi belakang kamera juga. Serius nih Gus Nur, tidak dendam. Nah, ini Bim, akhirnya diwakilin juga ini sama netizen kita ini, sahabat Gus Nur ini. Atas nama Yanto, nanti kami tampilkan. Apa ya. komennya? Rugi bila Gus Nur menyimpan dendam. Bila rasa dendam terus dipendam, maka hukuman atas perbuatan zolim akan telat datangnya. Tapi terlepas dari ini, benarkah Habib dendam atau maksudnya benarkah Habib tidak dendam? Enggak. Insya Allah, Allah saksinya, saya nggak dendam. 4 tahun dipisahkan bersama keluarga. Rugi materi, rugi waktu, rugi semuanya. Jadi gini nak, saya pengertiannya begini. Iya. Tahu Nabi Ayub? Tahu. Nabi Ayub yang sakit parah. Iya benar. Sampai diasingkan karena mengeluarkan bau yang teramat busuk. Iya. Nabi paling miskin juga. Ini ulat. Bahkan cahaya matahari yang menerpa tubuhnya tembus karena bolong. Saking hancurnya itu badannya itu. Sampai suatu ketika ada ulat-ulat itu jatuh ke tanah itu, diambil lagi nak, dikembalikan lagi sama Nabi Ayub itu. Bayangkan kalau di titik itu Nabi Ayub ngeluh, protes, dendam, nggak sabar. Bayangkan kira-kira sudah hancur, busuk, diasingkan, tiba-tiba dendam sama takdir atau dendam sama Allah. Mana nih ya Allah, aku nabi, kamu perlakukan seperti ini, umpama nih. Kira-kira betapa lebih tragisnya Nabi Ayub. Kan gitu. Tapi ternyata Nabi Ayub kan dikenang sejarah orang yang mulia, orang yang soleh, orang yang sabar.
Dan endingnya hartanya Nabi Ayub yang ludes dihabiskan nama setan-setan itu diganti 2 kali lipat. Anak-anaknya Nabi Ayub yang semuanya mati tuh, kalau menurut beberapa keterangan 12 atau bagaimana, mati ketika Nabi Ayub selesai maju sehat ya, diganti langsung anak kembar jadi 24. Gitu kan? Dan ketika Nabi Ayub sudah sembuh, sembuhnya itu jauh lebih mengkilat, bercahaya, beraura dari sebelum sakit. Iya. Itu loh maksudnya. Jadi gini loh bahasa sederhananya itu. Saya di penjara nih. Iya. 4 tahun misalkan. Selama 4 tahun saya tuh marah terus, ngantemi tembok terus, bentur-benturan kepala ke tembok, nggak enak makan, protes, marah terus, umpama ini selama 4 tahun. Terus saya mau dapat apa gitu? Jangan-jangan saya nggak pulang orang nih, pulang nyawa jangan-jangan, atau hanya pulang raga karena saya sudah stres, sudah gila. Jadi saya pulangnya pulang raganya saja karena kesadaranku sudah hilang karena gila. Jadi sudah sakit, nggak dapat obat, malah dapat racun. Sudah menderita, malah nggak dapat solusi, malah mendapatkan jalan yang sesat. Lalu terus gimana? Gitu. Gus Nur apa gak dendam? Lah sudah di penjara 4 tahun masih dendam. Loh terus apa saya ini? Kan sampah berarti. Gitu loh maksudnya. Tangkap. Sudah menderita, sangat menderita di penjara, loh kok masih dendam? Berarti saya ini lebih buruk dari setan, lebih rendah dari binatang ternak berarti saya ini. Gitu kan? Di Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat pembalasan Allah 2 kali lebih pedih. Banyak sekali ayat. Terutama yang paling familiar, innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang sabar. Oh sebentar, saya tadi udah siapkan ya. Saya punya catatan-catatan tentang ayat dendam, tentang pemaaf. Bentar ya, sabar ya. Di tab saya ini kan ada kumpulan-kumpulan ayat surah. Kalau untuk khutbah Jumat ya, sebentar. Nah, coba jika kamu balaslah dengan balasan yang sama-sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Sungguh, jika kamu bersabar, hal itu benar-benar lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Masya Allah. Dalam ya. Coba mungkin ada. Jadi maksudnya apa Bi? Sebentar. Dibalas bisa? Bisa. Tapi Allah lebih suka dengan orang-orang yang sabar. Pembalasan Allah jauh lebih pedih. Dia timpakan beban kepadaku 100 anak panah. 100 anak panah diarahkan kepadaku. Kalau aku sabar, maka Allah akan balas dengan 1000 anak panah yang akan dihujamkan ke dia. Gitu jauh lebih pedih gitu ya. Khuzil afa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Nih, perhatikan. Jadilah pemaaf, perintahlah orang-orang pada yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Ya intinya gini intinya, dan banyak lagi ayat-ayat sejenis ya. Intinya gini. Kalau saya di penjara 4 tahun terus saya nyimpan dendam, yang rugi bukan saya saja, anak rugi, istri rugi. Dendam itu energi negatif. Dendam itu energi kotor, penyakit hati. Itu akan menjauhkan rezeki, akan menjauhkan samara, samawa. Semua akan dijauhkan kalau di dalam hati kita ada dendam. Jadi saya tidak dendam sama yang melaporkan, sama jaksa. Masuk Mas, Masya Allah. Bisa duduk sini di Nur, dibersihkan nak. Moga-moga. Kali sinten? Boten. Kali sinten? Lagi bikin konten. Oh. Ya. Iya. Berarti duduk. Waalaikumsalam. Berarti istri diarahkan ke ruang tamu sayang sama mama. Ma. Diarahkan ke ruang tamu dulu. Mas Puji nggak apa-apa di situ. Lanjut dulu. Enggak, enggak apa-apa. Kita lagi di villa, lagi liburan ya. Kan kalau rumah di Sawu Jajar ya. Sampai di mana? Sampai di dendam tadi. Tapi Rizky ingin bertanya untuk yang terakhir kali ini. Bagaimana membedakan antara dendam secara personal dan sikap Gus Nur yang sampai hari ini masih tetap kritis terhadap rezim?
rezim Apakah itu kan, bagian dari dendam juga? rezim itu kan sistem, Ya. bukan orang. Nah, itu penting itu, Boy. Rezim itu sistem, institusi. Itu wajib hukumnya untuk dimarahi, dikritik, wajib hukumnya karena mereka makan dari pajak kita. Jadi kritik Abi kalau kita ya. diem terhadap rezim yang jahat, besok mati kita berat, hisab kita berat. Jadi kritik Abi terhadap rezim hari ini dan hubungan terhadap rezim sebelumnya bukan atas dendam dengan personal. Enggak ada. Mudah-mudahan nasohullah. Untuk apa saya dendam? Saya hampir nggak punya celah untuk dendam, nak. Hampir saya nggak punya celah untuk dendam. Jadi gini, saya itu pernah suatu ketika gini loh, saya cari celahnya untuk marah, untuk dendam tuh nggak ada. Gue narsi kan bagian dari keluarga ya. Ya. Adik dapat kabar adik Aini jadi ketua OSIS. Dapat kabar adik Aini jadi siswa terbaik di sekolahnya, anaknya yang ketiga. Dapat kabar adik Shanum makin pintar ngaji, pintar puisi, menang di lomba-lomba puisi. Terus kemudian mereka sehat semua. Alhamdulillah. Itu kan nggak nambah hutang. Alhamdulillah. Malah lunas hutang. Nah, jadi intinya saya mau marah, mau dendam ini apa? Saya nggak punya celah gitu loh. Karena Allah berikan beribu-ribu kebaikan di dalam gitu. Apalagi di dalam penjara saya bikin acara zikir rutin. Di situ malah saya bermanfaat di situ kan, bikin pengajian rutin gitu kan. Terus tiap hari ini saya dapat pelajaran kurikulum nyata itu namanya Universitas. Tiap hari saya dapat pelajaran hidup dari para napi-napi itu. Universitas kehidupan. Curhatku, istriku selingkuh, kan pelajaran. Astagfirullah, ya kan? Gus, anakku apa ya istilahnya ya? Ya, anakku nggak bisa dididik gitu kan? Masya Allah. Gus dikejar-kejar utang. Gus ini gudiken gitu kan karena nggak dibesuk, nggak ada keluarga yang besuk. Itunya banyak sekali. Terus aku mau ngeluh apa? Badan sehat, keluarga sehat, bisa ngatamkan Quran berkali-kali. Nggak ada celah untuk ngeluh gitu loh. Sehingga dendam itu juga akhirnya nggak ada. Coba kalau ini nggak settingan ini bukan nggak pakai AI ya. Ada nggak di wajahku ini editan? Sebenarnya aku ini dendam, pura-pura ada nggak? Nggak ada. Yang ada malah kasihan gitu loh, nak. Kasihan. Saya sudah kalau dulu iya, nak 1 tahun pertama itu polisi asu, polisi anjing, jaksa anjing gitu wiritanku tiap hari. Jaksa asu, tiap malam begitu saya. Tapi kan sekarang enggak, nak. Ya Allah, engkau pisahkan dengan anak istri 4 tahun. Saya kuat, anak istriku kuat. Tapi kalau polisi dan jaksa dan hakim itu engkau pisahkan dari anak istrinya, belum tentu mereka kuat. Belum tentu anak istrinya sekuat anak istriku. Belum tentu mental hakim jaksanya sekuat mentalku. Jadi tolong ya Allah, jangan pisahkan mereka dengan keluarganya sebagaimana mereka memisahkan aku dengan keluargaku. Jaga keluarga mereka ya Allah. Wow, nikmat, yes gitu kan. Nggak ada, kalau aku dendam ya rugi. Wah, goblok saya berarti. Gitu ya. Saya ada tamu, cukup ya. Ditutup untuk yang terakhir. Cukup. Jadi insya Allah saya closing statement. Ya. Di mana? Ini apa itu? Ini. Closing statement. Ini untuk buzzer, untuk influencer, untuk haters yang membenci kita. Ya. Kalau Anda menganggap saya munafik, kalau Anda menganggap saya bodoh, kalau Anda menganggap saya jahat, saya ikuti logikamu. Saya munafik, saya bodoh, saya jahat. Tapi perhatikan, sebodoh-bodohnya saya, sejahat-jahatnya saya, semunafik-munafiknya saya, masa depan anak cucumu tidak akan terancam. Gitu kan? Tidak akan ada rakyat yang kelaparan sebodoh-bodohnya saya ini. Tidak akan berdampak kepada rakyat yang kelaparan, lapangan juta pekerjaan rakyat nggak akan terganggu, masa depan anak cucumu nggak akan terganggu, karena aku hanya rakyat biasa. Ya, aku hanya setitik debu di tengah ruang ini, yang bahkan berusaha bermanfaat untuk banyak orang. Tetapi rezim
Nah, ini rezim yang kamu bangga-banggakan itu. Sejahat-jahatnya mereka, walaupun setitik, semunafik-munafiknya dia, walaupun setitik, itu akan berdampak kepada anak cucumu kelak. Gitu nak, bangsamu, anak cucumu, bojomu, itu akan jadi korbannya nanti. Atau jangan-jangan sudah sebenarnya. Ya kan, token listrikmu mati, kamu nggak punya duit untuk beli token listrikmu, karena ekonomi susah. Yang nyusahkan kamu itu sebenarnya penguasa, bukan aku. Gitu loh. Jadi waraslah, sehatlah, jadi rakyat berdaulat, jangan jadi jongos. Ya, cuma dikasih kaos 50.000, beras 50.000, kamu jadi jongos. Coba aku bayar 10 triliun jadi jongos, rasudi. Tidak bisa. Jadikan aku jongos kalau bisa. Berapa? 10 triliun, 100 triliun? Enggak. Saya lebih baik mati miskin tapi punya kedaulatan, punya harga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.